Teman-teman kita tunggu sampai 13.10 ya. Wah, gila. Baru 5.
Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join sampai 13.10, bisa dicek di link drive yang sudah ada di kolom chat. Di situ ada background, tata tertib pemilihan, dan juga peraturan KPR. Bisa diakses ya teman-teman. Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara sosialisasi pemilihan raya Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Izinkan saya Rizka Fatur Rahma dan juga rekan saya Iva Lestari untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ketua KPR dan Ketua Bawasra, keempat dokumentasi, kelima pemaparan materi, dan yang terakhir penutupan.
Pemira BEM Unsut merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Unsut berdasarkan ADART BEM Unsut untuk menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut terpilih. Dan ini siap-siap. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk dengan posisi tegak dan menyalakan kamera jika memungkinkan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KPR. Kepada Saudara Neskika alias Safa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neskika alias Safa selaku Ketua Komisi Pemilihan Raya Unsur 2020. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada semua para hadirin yang telah hadir untuk meramaikan acara sosialisasi pada siang hari ini. Harapan saya adalah dengan adanya sosialisasi ini, kita semua sebagai anggota KBM Unsur dapat lebih mengenal dan mengetahui mengenai pemilihan raya Unsur yang akan diadakan pada bulan Januari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga semuanya bisa ikut dalam acara sosialisasi ini hingga akhir. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Neskika. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Bawasra. Kepada Saudara Jihad Ahmad Mubarak, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Neskika alias Safa selaku Ketua KPR Unsut. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan KPR dan Bawasra telah mempersiapkan acara pada siang hari ini, serta kepada seluruh teman perwakilan dari masing-masing fakultas, baik UKM yang telah bersedia hadir dalam acara sosialisasi Pemira BEM Unsut 2020. Harapan saya di acara sosialisasi ini, teman-teman semua bisa memahami secara keseluruhan rangkaian acara Pemira BEM Unsut 2020, dan semoga ke depannya acara Pemira ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sebagaimana mestinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
tetap semangat pada teman-teman dan Basra melaksanakan. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para saudara Jihad. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mungkin bisa menggunakan background yang sudah disediakan. Ayo teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Kita acara ini sesi dokumentasi. Apakah sudah siap semuanya? Ayo teman-teman bisa segera dinyalakan ya kameranya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, apa lagi? Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, itu adalah pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi dimulai, hadirin bisa diminta untuk membuka atau mengakses tata tertib pemira dan peraturan KPR pada link di drive yang sudah di-share pada kolom chat. Apakah sudah semuanya? Sudah diakses linknya? Kalau sudah bisa dilanjutkan ya. Iya. Berikut adalah timeline Pemira Unsur 2020. Tahapan yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Desember 2020. Sosialisasi merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan pemilihan raya Unsur. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada KBM Unsur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas Jenderal Sudirman. Mengenai sosialisasi, apakah ada yang ditanyakan? Untuk pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Akan dijawab nanti selesai pemaparan materi. Oke, selanjutnya adalah pendaftaran calon. Pendaftaran calon akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Desember 2020. Mengenai pendaftaran calon ini dijelaskan pada bab 6, yaitu pasal 15, 16, dan 17. Teman-teman semua bisa membuka pada tata tertib ya, pasal 15, 16, dan 17. Teman-teman dibuka ya pada bab 6, pasal 15, 16, dan 17. Apakah sudah? Bisa saya lanjut ya? Pada bab 6, yaitu pasal 15 mengenai pendaftaran dan verifikasi peserta. Pendaftaran peserta adalah tahapan dari Pemira BEM Unsur yang terdiri dari poin A, pengambilan dokumen persyaratan, dan poin B, pengembalian dokumen persyaratan. Dan sedangkan pada pasal 16 mengenai pengambilan dokumen persyaratan, ayat 1, pengambilan dokumen persyaratan adalah tahapan dari Pemira BEM Unsur di mana bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsur mengambil dokumen persyaratan pendaftaran yang telah dibuat oleh KPR Unsur. Ayat 2, pengambilan dokumen persyaratan dilakukan di Sekretariat DLM. Ayat 3, pengambilan dokumen persyaratan dilaksanakan berdasarkan penanggalan rangkaian penyelenggaraan Pemira oleh KPR. Ayat 4, waktu pengambilan persyaratan ditentukan dan disepakati oleh KPR Unsur. Ayat 5, pengambilan dokumen persyaratan
Pengambilan dokumen persyaratan selain bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut wajib memakai surat kuasa yang ditandatangani oleh bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut dan dibubuhi materai tempel Rp6.000. Selanjutnya pada pasal 17 mengenai pengambilan dokumen persyaratan. Ayat 1, pengambilan dokumen persyaratan adalah tahapan dari pemilihan BEM Unsut di mana bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut menyerahkan kembali dokumen persyaratan pendaftaran yang disyaratkan oleh KPR Unsut. Apabila dalam dokumen persyaratan ada data yang belum dilengkapi oleh bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut, maka KPR Unsut memberikan tenggat waktu kepada bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut untuk melengkapi data tersebut maksimal 1 hari setelah batas waktu yang telah ditentukan. Ayat 2, waktu pengembalian persyaratan ditentukan dan disepakati oleh KPR Unsut. Ayat 3, pengembalian dokumen persyaratan peserta pemira wajib diserahkan langsung oleh bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut kepada tim verifikasi. Ayat 4, bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut tidak dapat mengundurkan diri setelah pengembalian persyaratan peserta pemira dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. Ayat 5, bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut yang telah melakukan tahapan pengembalian dokumen persyaratan sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPR Unsut berhak mengikuti tahapan verifikasi dokumen persyaratan. Dan pada pendaftaran calon ini ada 3 dokumen, yaitu surat keterangan kesehatan dan bebas naksa, surat keterangan aktif kuliah, dan transkrip nilai yang tidak dapat didapatkan atau diperoleh pada hari libur. Jadi, gunakan hari kerja secara maksimal untuk memenuhi dokumen-dokumen tersebut. Dan pastikan bahwa dokumen tersebut sudah benar. Dan juga pada peraturan KPR disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut harus mengumpulkan minimal 300 KTM mahasiswa aktif yang dihitung secara proporsional. Dan perhitungan proporsional ini yaitu dengan rumus jumlah mahasiswa aktif pada suatu fakultas dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif universitas dan dikalikan dengan 300. Jika ada pertanyaan mengenai pendaftaran calon, silakan tuliskan pertanyaan tersebut pada kolom chat dan akan kami jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Baik, selanjutnya yaitu verifikasi dokumen persyaratan. Verifikasi dokumen persyaratan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020. Untuk verifikasi dokumen diatur dalam pasal 18 bab 6 Tata Tertib Pemira Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Dan mekanisme pengembalian dan verifikasi diatur dalam bab 7 pasal 19. Baik, teman-teman silakan boleh dibuka pasal 18 bab 6. Apakah sudah dibuka? Baik, saya anggap sudah ya. Pada pasal 18 mengenai verifikasi dokumen persyaratan, pada ayat 1 yaitu verifikasi dokumen persyaratan adalah tahapan dari pemira BEM Unsut di mana KPR Unsut memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon presiden dan wakil presiden BEM Unsut untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden BEM Unsut. Pemeriksaan tersebut dalam bentuk kelengkapan administratif yaitu yang telah ditetapkan oleh KPR Unsut. Ayat 2, dalam pelaksanaannya, tahapan verifikasi dokumen persyaratan akan diselenggarakan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Ketua KPR Unsut. Ayat 3, tim verifikasi berjumlah maksimal 15 orang yang berasal dari keanggotaan KPR Unsut. Ayat 4, tim verifikasi dalam menjalankan tugas dan wewenang terbebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun serta didampingi oleh Bawasra Unsut. Ayat 5, apabila terdapat dokumen administratif peserta pemira yang tidak sesuai, tim verifikasi menyerahkan dokumen tersebut kepada bakal capres dan cawapres BEM untuk diganti dan atau diperbaiki dan atau ditambah. Tim verifikasi memberikan tenggang waktu kepada bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut untuk mengganti dan atau memperbaiki dan atau menambah data tersebut maksimal 1 hari setelah batas waktu yang telah ditentukan. Ayat 6, pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut yang telah lolos tahapan verifikasi dokumen persyaratan selanjutnya dapat langsung mengikuti tahapan penetapan peserta pemira BEM Unsut sesuai dengan ketetapan KPR Unsut. Untuk verifikasi dokumen persyaratan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom chat dan akan kami jawab setelah pemaparan materi selesai.
Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya mengenai penetapan paslon dan nomor urut yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021. Mengenai penetapan paslon dan nomor urut ini dijelaskan pada pasal 20 bab 8. Silakan kepada teman-teman untuk membuka tata tertib pemira pada pasal 20 bab 8. Apakah sudah? Saya lanjut ya. Pada bab 8, pasal 20 mengenai penetapan peserta, ayat 1, penetapan peserta adalah tahapan dari pemira BEM Unsud di mana pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsud yang sudah lolos dari tahap verifikasi dokumen persyaratan akan ditetapkan menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsud oleh KPR Unsud. Ayat 2, dalam pelaksanaannya, tahapan penetapan peserta terdiri atas poin A, penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsud menjadi peserta pemira BEM Unsud dengan cara KPR Unsud memberikan surat keterangan penetapan peserta pemira BEM Unsud kepada peserta. Poin B, deklarasi pemira damai dan penandatanganan dan kontrak politik peserta pemira untuk mematuhi tata tertib pemira BEM Unsud dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh KPR Unsud. Poin C, penetapan nomor urut peserta pemira BEM Unsud dan tata caranya ditentukan oleh KPR Unsud dan dihadiri oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsud. Jika ada pertanyaan mengenai penetapan paslon dan nomor urut, dapat dituliskan pada kolom chat dan akan kami jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Selanjutnya yaitu kampanye. Kampanye dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 10 Januari 2021. Untuk kampanye diatur dalam pasal 21 bab 9 Tata Tertib Pemira Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Baik teman-teman, silakan untuk dibuka pasal 21 bab 9. Apakah sudah dibuka? Baik, saya anggap sudah. Pada kampanye pasal 21, ayat 1 yaitu, kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan atau tim sukses untuk meyakini para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara lisan dan atau tertulis ke KBM Unsud. Ayat 2, pelaksanaan kampanye pemira BEM Unsud harus di bawah pengawasan ayat 3. Dalam kampanye pemira BEM Unsud, pemilih mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Ayat 4, penyampaian materi kampanye dilaksanakan dengan cara yang sopan. Ayat 5, hal-hal mengenai kampanye diatur lebih lanjut di dalam tata tertib kampanye. Baik, untuk kampanye apakah ada yang ditanyakan? Untuk pertanyaan silakan tulis di kolom chat dan akan kami jawab setelah pemaparan materi selesai. Selanjutnya adalah debat. Debat ini dilaksanakan tanggal 10 Januari 2021. Debat merupakan bagian dari kampanye di mana paslon bertukar pendapat mengenai suatu hal yang saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jika ada pertanyaan mengenai debat, silakan tuliskan pada kolom chat dan akan kami jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Baik, selanjutnya yaitu masa tenang. Masa tenang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Januari 2021. Untuk masa tenang diatur dalam pasal 23 Tata Pemira Universitas Jenderal tahun 2020 ayat 1 untuk bergabung. Apakah sudah dibuka? Baik, saya anggap sudah. Pada pasal 23 bab 10 mengenai masa tenang, Pemira BEM melakukan kampanye secara pemira seluruh alat peraga kampanye. Ayat 3, peserta pemira BEM Unsud wajib menjaga keamanan dan ketentraman selama masa tenang. Baik, mengenai masa tenang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom chat dan akan kami jawab setelah pemaparan materi selesai. Selanjutnya, mengenai registrasi data pemilih. Registrasi data pemilih ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Januari 2021.
Mengenai registrasi data pemilih ini dijelaskan pada pasal 24 ayat 4 dan 5. Bisa dibuka ya teman-teman. Apakah sudah? Oke, saya anggap sudah, saya lanjutkan. Pada pasal 24 ayat 4, registrasi merupakan tahapan di mana pemilih memasang foto diri beserta KTM dan divalidasi oleh PPR Unsur. Ayat 5, apabila pemilihan mahasiswa baru yang belum memiliki KTM dapat melakukan registrasi dengan memasukkan foto diri beserta KTM dan divalidasi oleh PPR Unsur. Jika ada pertanyaan mengenai registrasi data pemilih, silakan tuliskan pada kolom chat dan akan kami jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Selanjutnya yaitu pencoblosan atau pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Juli 2021. Pemungutan suara diatur dalam pasal 24 bab 11 Tata Tertib Pemira Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Baik teman-teman, silakan buka untuk pasal 24 bab 11. Apakah sudah dibuka? Baik, saya anggap. Untuk pasal 24 bab 11 yaitu pemungutan suara. Ayat 1. Tahapan pemungutan suara adalah tahapan dari Pemira BEM Unsur di mana pemilih dapat menggunakan hak pilihnya melalui media elektronik yang disediakan oleh KPU Unsur dan dilaksanakan secara daring. Ayat 2. Hari, tanggal, dan waktu tahapan pemungutan suara bagi pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsur ditetapkan oleh KPR Unsur. Ayat 3. Tempat pemungutan suara elektronik yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih yang telah berhasil melakukan registrasi memberikan suara pada hari pemungutan suara Pemira BEM Unsur yang telah ditetapkan oleh KPR Unsur. Ayat 4. Registrasi merupakan tahapan di mana pemilih memasukkan foto diri beserta KTM dan divalidasi oleh PPR Unsur. Ayat 5. Apabila pemilih merupakan mahasiswa baru yang belum memiliki KTM dapat melakukan registrasi dengan memasukkan foto diri beserta KCM dan divalidasi oleh PPR Unsur. Ayat 6. Setiap peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pemungutan suara harus diawasi dan diperiksa terlebih dahulu. Mengenai pemungutan suara yang ditanyakan, untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom chat. Akan kami jawab setelah pemaparan materi selesai. Oke, selanjutnya adalah perhitungan dan penetapan. Mengenai perhitungan dan penetapan ini akan dilaksanakan pada 20 Januari 2021. Mengenai perhitungan dan penetapan ini dijelaskan pada pasal 25 bab 12. Silakan untuk dibuka pada Tata Tertib Pemira pasal 25 bab 12. Apakah sudah? Oke, saya lanjutkan. Pada bab 12 pemungutan suara pasal 25, ayat 1, perhitungan suara dilakukan setelah tahapan pemungutan suara di TPS selesai. Ayat 2, perhitungan suara dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsur. Ayat 3, tata cara perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara diatur lebih lanjut di Tata Tertib Pemungutan dan Perhitungan Suara. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai perhitungan dan penetapan, silakan tuliskan pada kolom chat dan akan kami jawab setelah sesi. Baik, selanjutnya yaitu masa gugatan. Masa gugatan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Januari 2021. Untuk masa gugatan diatur dalam pasal 29 bab 16 Tata Tertib Pemira Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Baik teman-teman, silahkan dibuka untuk pasal 29 bab 16. Apakah sudah dibuka teman-teman? Baik, saya anggap sudah ya. Untuk pasal 29 bab 16 mengenai masa gugatan, yaitu ayat 1, masa gugatan adalah masa di mana Bawaslu menerima gugatan mengenai penetapan hasil perolehan suara pemira KBM Unsur yang disertai dengan bukti yang jelas. Ayat 2, masa gugatan diatur lebih lanjut di peraturan Bawaslu. Mengenai masa gugatan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat dan akan kami jawab setelah pemaparan materi selesai. Oke, yang terakhir adalah sidang penyelesaian sengketa yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Januari 2021.
Mengenai sidang penyelesaian sengketa ini dijelaskan pada pasal 30 bab 17. Silakan kepada teman-teman semua untuk dibuka pasal 30 bab 17 pada tata tertib pemilihan. Apakah sudah? Oke, saya ingat sudah, saya lanjutkan. Pada pasal 17, pada bab 17 pasal 30 ayat 1, masa persidangan dilaksanakan selama 2 hari terhitung setelah masa Mohon maaf teman-teman, ditunggu sebentar karena tadi ada kendala teknis. Terima kasih. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit masalah. Bisa dilanjutkan. Tadi pada pasal 30 mengenai sidang penyelesaian sengketa. Pada ayat 1, masa persidangan dilaksanakan selama 2 hari terhitung setelah masa gugatan berakhir. Ayat 2, dalam masa persidangan majelis hakim bebas dari tekanan dan pengaruh oleh pihak manapun dan atau pihak yang berkepentingan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan perselisihan hasil pemilihan diatur dalam peraturan Bawasra. Oke, sesi pemaparan materi telah selesai. Bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa dituliskan pertanyaannya pada kolom chat dan akan kami jawab. Ayo teman-teman, jika ada yang bertanya bisa dituliskan pada kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Niken. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya, untuk pemungutan suara melalui media elektronik ini nantinya mau pakai apa ya? Terima kasih. Jadi kami telah bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Teknik Informatika untuk membuat suatu website yang nanti digunakan pada pemilihan atau pencoblosan. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Bagaimana nih Ken? Apakah sudah terjelas jawabannya? Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke,
mengenai web itu akan dijelaskan lebih lanjut pada IG Pemira. Nah, kalian bisa melihat nanti di IG Pemira, yaitu Pemira Unsur 2020. Terima kasih Niken atas pertanyaannya. Para teman-teman yang lain ingin bertanya, bisa tuliskan pada kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Web Wardah. Mohon izin bertanya, untuk mekanisme penarikan alat peraga kampanye itu bagaimana ya? Mengingat Pemira tahun ini diadakan secara daring. Terima kasih. Baik, untuk kampanye sendiri dilaksanakan secara daring dan secara luring. Untuk penarikan alat peraga kampanye itu jadi sebelum masa tenang, calon presiden dan wakil presiden beserta tim sesnya untuk menarik alat peraga kampanye itu sendiri dan akan dicek kembali oleh Bawasra. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih untuk Wadah atas pertanyaannya. Silakan teman-teman untuk yang ingin bertanya, tulis aja di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Diavara Diva. Izin untuk bertanya, pada tahapan registrasi pemilih nantinya akan dilakukan lewat media apa? Atau bagaimana mekanisme untuk melakukan registrasi pemilih? Jadi registrasi pemilih ini dilakukan selama 4 hari, dan nantinya registrasi ini tuh mahasiswanya akan foto bersama KTM dan nanti akan diupload pada website untuk pemilihannya. Jadi nantinya mengenai website itu akan dijelaskan lebih lanjut pada IG Pemira, yaitu Pemira Unsur 2020. Nah, sedangkan untuk maba, karena belum memiliki KTM, mereka bisa menggunakan kartu mahasiswa, menggunakan KSM. Bagaimana Diavara Diva? Apakah jelas?
Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan tuliskan pada kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Maya. Izin bertanya, untuk mahasiswa di luar forum ini, cara sosialisasinya bagaimana ya? Jadi, setelah kita sosialisasi di forum ini, hasil dari sosialisasi ini kita akan upload di YouTube. Dan bagi mahasiswa yang di luar forum bisa melihat sosialisasi di YouTube. Diharapkan untuk teman-teman yang ada di forum ini bisa untuk ikut menyebarkan sosialisasi Pemira Unsur 2020 ini. Apakah cara tersebut efektif? Jadi gini, dari pihak kami udah melakukan atau udah berusaha semaksimal mungkin, dan diharapkan juga untuk teman-teman yang ada di forum ini bisa ikut menyebarkan sosialisasi ini, sehingga diharapkan mahasiswa untuk semua itu tahu akan Pemira Unsur 2020 ini. Apakah jawabannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas berkaitan tentang sosialisasi tadi? Oke, ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Raffi. Izin bertanya, untuk persyaratan tadi dijelaskan sejumlah KTM. Untuk mahasiswa baru yang belum dapat KTM bagaimana ya? Lalu apakah jumlah KTM setiap fakultas harus sama? Jadi karena mahasiswa baru belum mendapatkan KTM, mereka bisa menggunakan KSM, tapi itu untuk validasi registrasi data pemilih. Nah, sedangkan tadi ada persyaratan untuk bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden harus mengumpulkan minimal 300 KTM itu harus dalam bentuk KTM, tidak boleh KSM atau kartu studi mahasiswa. Jadi persyaratan itu KTM itu kita tidak bisa menggunakan dari mahasiswa baru.
Dan sedangkan jumlah pada setiap fakultasnya itu bisa berbeda-beda karena perhitungan itu dengan perhitungan proporsional. Di mana perhitungan proporsional itu dari jumlah mahasiswa aktif fakultas dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif pada universitas dikalikan 300. Jadi tergantung jumlah mahasiswa aktif fakultas itu, karena kan setiap jumlah mahasiswa aktif fakultas berbeda-beda, sehingga jumlah KTM yang diperlukan setiap fakultas juga berbeda-beda. Seperti itu. Nah, sedangkan data mahasiswa aktif dari setiap fakultas atau universitas itu bisa kita dapatkan dari DPT. Dan nantinya untuk masalah itu akan dijelaskan lebih lanjut saat bakal calon presiden dan calon wakil presiden mengambil berkas di TLM. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, saya akan jelaskan lagi mengenai perhitungan proporsional. Jadi, perhitungan proporsional itu jumlah mahasiswa aktif pada suatu fakultas dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif universitas dikalikan 30%. Misalnya dalam Fakultas Pertanian ada 2.000 mahasiswa aktif. Nah, sedangkan pada universitas itu ada 1.200 mahasiswa aktif. Jadi, rumusnya itu 2.000 dibagi dengan 1.200 dikalikan dengan 300. Benar kan? Ya benar. Misalnya nih 2.000 mahasiswa dari fakultas dan 1.200 dari universitas dengan dikalikan 300. Nah, itu mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi gini, misalnya dari suatu fakultas itu mahasiswa aktifnya ada 2.000. Jadi sedangkan mahasiswa dari universitas itu ada 20.000. Jadi nanti rumusnya itu 2.000 dibagi 20.000 dikalikan dengan 300. Nah, jadi hasilnya itu 30 KTM. Jadi dari fakultas itu tuh minimal harus ada 30 KTM. Dan KTM itu tuh tidak boleh dari mahasiswa baru, karena kan mereka belum punya KTM. Bagaimana? Apakah jelas? Apakah ditanyakan lagi? Bisa dituliskan di kolom chat ya. Jika memang pertanyaan itu cukup panjang, bisa absen dulu, saya bertanya seperti itu. Jadi nanti tidak akan kami hentikan sesi tanya jawabnya dulu.
Oke, ada pertanyaan dari Novita Margareta. Izin bertanya, apakah terdapat jumlah minimum suara yang diterima pada tahap pemungutan suara? Jadi minimum suara yang diterima pada tahap pemungutan suara itu bisa ada jika hanya ada satu paslon. Jadi paslon itu tuh akan melawan kota kosong. Nah, minimum jumlah pemungutan suara itu 50%. Tapi jika memang pasangan calon itu lebih dari satu, tidak ada minimum suara yang harus didapatkan. Bagaimana pada Novita Margareta, apakah bisa diterima dengan jelas jawabannya? Baik, ada pertanyaan dari Maya. Izin bertanya bagaimana pengawasan yang dilakukan panitia dalam pemilihan ini dan bagaimana mengatasi kemungkinan kecurangan yang akan terjadi. Jadi, dari pihak Bawasra akan mengawasi calon presiden dan calon wakil presiden secara luring dan daring. Jadi, Bawasra tahu dari calon presiden dan wakil presiden itu akan melakukan kampanye di mana. Terus untuk mengatasi kemungkinan kecurangan yang akan terjadi, jadi di timeline Pemira Unsur 2020 itu ada tahapan masa gugat dan sidang sengketa. Jadi untuk teman-teman yang kiranya tahu akan kecurangan dari calon presiden dan wakil presiden bisa melaporkan di masa gugatan atau di sidang. Mohon maaf, bisa melaporkan di Sekretariat TLM. Maaf, mau menambahkan untuk mengatasi kecurangan dengan dari pihak kita itu membuat sistem web yang hanya bisa diakses oleh KBM Unsud, yang bisa diakses hanya mahasiswa aktif di Universitas Jenderal Sudirman ini. Apakah sudah jelas? Oke, ada pertanyaan dari Raffi. Saya bertanya lagi, Kak, untuk syarat KTM tidak dijelaskan di TTP atau UU ya? Ya, jadi perhitungan minimal KTM itu diterangkan atau dijelaskan pada peraturan KPR. Bisa dilihat pada peraturan KPR ya. Jadi di Pemira Unsur 2020 ini kan kampanye dilakukan secara luring dan daring. Jadi dari pihak Bawasra itu mengawasi baik dari secara luring atau secara daring.
Apakah sudah terjawab, Maya? Ada pertanyaan lagi dari Maya, yaitu bisa dijelaskan secara luring seperti apa, secara daring seperti apa. Jadi kalau kampanye secara luring itu dari calon pasangan presiden dan wakil presiden bisa memasang alat peraga, dan pada saat pemasangan akan diawasi juga oleh Bawasra. Dan untuk secara daring, yaitu calon pasangan presiden dan wakil presiden bisa mengasih jadwal kampanyenya kepada Bawasra. Seperti apa bentuknya, seperti misalnya kalau misal mau kampanye lewat Zoom, berarti nanti dari pihak Bawasra bisa ikut join ke Zoom tersebut. Apakah sudah terjawab, Maya? Ada pertanyaan lagi dari Raffi, apakah boleh tahu jumlah KTM proporsional di tiap fakultasnya, Kak? Jadi untuk jumlah KTM proporsional itu akan dijelaskan lebih lanjut pada IG Unsud, yaitu Pemira Unsud 2020. Bisa dicek nanti ya. Kepada teman-teman semua, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika ada, silakan tuliskan pada kolom chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, segera tuliskan ya, kami tunggu sampai 14 lebih 10 menit.
Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa segera tuliskan pertanyaannya pada kolom chat ya. Kami tunggu, atau mungkin jika memang pertanyaannya cukup panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengetik pertanyaannya, bisa absen dulu. Saya ingin bertanya seperti itu dan akan kami tunggu. Ya, untuk Pintar Abi dipersilahkan. Akan kami tunggu. Halo, cek. Bagaimana kepada Saudara Pintar Abi ditunggu pertanyaannya. Oh iya, cek apakah terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Jadi gini, mohon maaf dulu sebelumnya karena aku nggak begitu banyak tahu soal tata tertib tahun lalu yang pemiranya tuh offline kan. Nah, tahun ini kan mekanismenya agak berbeda. Nah, bisa dijelasin nggak dari tata tertib itu pasal mana aja yang sekiranya tuh diubah dari tata tertib yang sebelumnya? Karena kan mengingat mekanisme yang sekarang dengan tahun lalu kan berbeda. Nah, itu ada nggak sih perubahan tata tertib dari tahun lalu ke tahun sekarang? Atau hanya diubah tanggal-tanggalnya aja? Cukup.
Untuk Saudara Bintan Abi, mohon ditunggu sebentar ya. Oke.
Halo, Pintar Abi. Iya, iya, iya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pintar Abi tadi ya mengenai perubahan-perubahan pasal pada tahun kemarin dan tahun sekarang. Jadi pada tahun ini itu pada pasal 13 diubah persyaratan pasangan berbeda sesuai dengan UU terbaru. Dan pada pasal 15 itu yang tahun kemarin itu ada tahapan pengambilan, pengembalian, dan verifikasi. Tapi pada tahun sekarang ini tahapannya itu pengambilan sama pengembalian dan verifikasi itu masuk tahap berbeda. Terus pada pasal 18 pada tahun kemarin itu pada saat pendaftaran calon masing-masing divisi dari KPR itu ada perwakilannya. Tapi di tahun sekarang itu dibentuk tim verifikasi tersendiri sesuai dengan pasal 18. Pada pasal 24 TPS diganti dengan ETPS sesuai kondisi pada saat ini. Terus pada pasal 32, sanksi sedikit berbeda dan bisa dibaca sendiri di undang-undang. Sorry, mohon maaf, bisa dibaca di Tatip Pemira Unsur 2020. Bagaimana, Bintar Abi, apakah sudah terjawab? Oke, oke. Beberapa pertanyaan udah. Berarti ada beberapa pasal yang diubahkan tadi ya, disebutkan. Tapi yang menjadi perhatian juga kan di bagian pelanggaran-pelanggaran yang pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Dari mekanisme yang tahun lalu dengan tahun sekarang kan agak berbeda tuh. Otomatis ada sedikit perluasan tuh tentang tindakan-tindakan calon presiden BEM dan tim suksesnya itu kayak apa ya? Pasti ada semacam perbuatan baru gitu, perluasan apa ya namanya? Perluasan tindakan kecurangan gitu loh. Misalkan ada tindakan baru yang tidak dicantumkan di tata tertib itu. Nah, itu apakah juga sempat dipertimbangkan dalam pembahasan tata tertibnya apa belum gitu? Atau itu udah dan ternyata itu nggak ada perluasan sama sekali gitu? Cukup. Jadi tata tertib Pemira Unsur 2020 sendiri itu dibentuk oleh penyelenggara dan pengawasan yaitu KPR dan Bawasra. Dan untuk mengenai penyusunannya dari pihak kami semua itu sudah melaksanakan semaksimal mungkin sehingga terbentuk pasal 32 tersebut. Dan sudah mempertimbangkan segala bentuk kecurangan. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Berarti dari mekanisme tahun lalu, dalam artian tata tertib tahun lalu yang di bagian pelanggaran-pelanggaran ringan, sedang, dan berat itu, dengan tata tertib yang sekarang itu nggak ada perubahan ya?
Jadi mengenai pasal 32 yang berubah sanksinya itu sanksi ringan dan sanksi sedang. Kami dari pihak kami itu mempertimbangkan tata tertib ini karena melihat dari kecurangan-kecurangan pada tahun lalu. Gitu. Terjawab atau belum? Berarti di pasal itu ada perubahan gitu. Ya, ada di sanksi ringan dan sanksi sedang. Dengan pertimbangan terjadinya kecurangan-kecurangan di tahun lalu gitu ya. Iya, benar gitu. Oh, oke. Terakhir ini aja sih. Ini kan agenda kali ini tuh sosialisasi ya, yang artinya nggak 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 ada kekuatan hukum gitu buat mengubah apa yang ada di tata tertib Pemira. Nah, sekiranya dari kawan-kawan UKM atau kawan-kawan organisasi lain yang ada di Unsud, ada masukan lain terkait dengan tata tertib yang sekiranya itu tuh perlu banget dimasukin di dalam tata tertib Pemira. Nah, itu mekanisme perubahan tata tertibnya tuh gimana gitu. Bisa dikasih tahu juga ke teman-teman yang lain. Itu sih yang terakhir. Terima kasih. Baik, jadi tata tertib disusun itu sesuai dengan undang-undang. Dan tata tertib disusun oleh KPR dan Bawasra. Selain mahasiswa di luar dari KPR dan Bawasra sendiri tidak bisa ikut menyusun tata tertib Pemira Unsud 2020 ini. Terima kasih. Gimana? Apakah sudah terjawab? Oke, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya, Bintar Abi. Silakan teman-teman lainnya, apabila ada pertanyaan lagi, saya tunggu sampai jam 14.30. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami tunggu sampai 14.30.
Ada pertanyaan dari Syahid. Izin bertanya, jika masih ada calon yang melakukan kampanye selama masa tenang, apakah termasuk pelanggaran pada pasal 32 ayat 1 poin A atau tidak ya? Jika tidak, bagaimana tindak lanjutnya? Jadi hal tersebut itu sudah dijelaskan pada Undang-Undang pasal 79 ayat 2, yaitu selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan atau tim sukses pemira dilarang kepada pemilih untuk A. melakukan kampanye secara terang-terangan maupun diam-diam, dan B. tidak menggunakan hak pilihnya yang dijanjikan dan atau diberikan imbalan. Nah, untuk hal tersebut itu akan diterangkan lebih lanjut pada peraturan kampanye yang akan di-share nanti di mohon maaf, jadi hal tersebut itu akan diterangkan lebih lanjut pada tata tertib kampanye. Apakah sudah jelas? Nah, mengenai tata tertib kampanye ini akan di-share pada IG Mira Unsur 2020. Ya, baik. Ini ada masukan dari Bintar Abi. Saya bacakan ya. Mohon maaf, masukan aja di bagian sanksi dan pelanggaran itu benar-benar harus diperhatikan. Karena di univ lain pun banyak terjadi permasalahan di bab tersebut. Karena ada beberapa kecurangan yang belum diatur di situ atau bahkan batasannya kurang jelas, jadi rawan digugat. Baik, terima kasih atas masukannya dari Bintar Abi. Dan untuk pelanggaran sanksi pelanggaran tersebut kami akan mempertimbangkan kembali di tata tertib kampanye khusus untuk pelanggaran kampanye. Terima kasih atas masukannya. Sesi tanya jawab ini kami cukupkan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan semoga jawaban dari kami bisa diterima dengan baik. Nah, kami beritahukan kepada para peserta bahwa ada 3 dokumen, yaitu surat keterangan sehat dan bebas naksa, surat keterangan aktif kuliah, dan juga transkrip nilai yang tidak dapat diperoleh pada hari libur. Jadi gunakan hari kerja secara maksimal untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Dan juga pada peraturan KPR disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah mengumpulkan minimal 300 KTM mahasiswa aktif yang dihitung secara proporsional. Dan perhitungan itu tuh dengan cara jumlah mahasiswa aktif pada suatu fakultas dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif pada suatu univ dan dikalikan dengan 300. Bisa dilihat dari gambar dapat disimpulkan bahwa golput bukan solusi. Ayo memilih dan jangan golput. Untuk teman-teman semua diusahakan untuk tidak golput. Kenapa sih jangan golput? Karena suara kita itu sangat berharga dan menentukan nasib BEM kita 1 periode ke depan. Mari pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati dan jangan lupa juga untuk dilihat visi dan misi para paslon agar bisa membawa BEM Unsur menjadi lebih baik dan maju ke depannya. Mari ramaikan Pemira Unsur 2020, karena tata cara pemilihan dan registrasi sudah dipermudah dengan menyesuaikan kondisi saat ini. Terima kasih. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa ada 3 dokumen, yaitu surat keterangan sehat dan bebas naksa, surat keterangan aktif kuliah, dan transkrip nilai yang tidak dapat diperoleh pada hari libur. Jadi maksimalkan hari kerja untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut. Dan juga pada Pemira peraturan KPR disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah
harus mengumpulkan minimal 300 KTM mahasiswa aktif yang dihitung secara proporsional. Perhitungan proporsional itu dengan rumus jumlah mahasiswa aktif pada satu fakultas dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif universitas dan dikalikan 30%. Dan dikalikan dengan 300. Saya ulangi tentang perhitungan secara proporsional, yaitu jumlah mahasiswa aktif pada suatu fakultas dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif pada universitas dan dikalikan dengan 300. Baik, saya tutup acara ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan pada acara sosialisasi siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua dipersilakan untuk keluar dari room ini. Jangan lupa mencoblos teman-teman, jangan golput ya.